Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan kitab Mukhtasar Jiddan, kitab tentang Nahwu dasar yang menjelaskan penjelasan kitab Matan Jurumiyah pada halaman yang ke-12 tentang bab marfu'atil asma. Bab yang menjelaskan tentang kata-kata yang dibaca rofa. Langsung saja, pertama-tama kita baca Arabnya, kemudian dilanjutkan dengan terjemahan kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i. Al-marfu'atu sab'atun wa hiyal fa'ilu. Nahu ja'a Zaidun wal fatah wal qadi wal ghulami. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nahu duriba Zaidun wa yudrabu amrun. Wal mubtada'u wa khabaruhu. Nahu Zaidun wal fatah wal qadi wal ghulami qa'imuna. Wasmu kana wa akhawatiha. Nahu kana Zaidun qa'iman. Wa khabaru inna wa akhawatiha. Nahu inna Zaidan qa'imun. Wattabi'u lil marfu'i. Wa huwa arba'atu asya'a. An-na'tu. Nahu ja'a Zaidun al-fadilu. Wal atfu. Nahu ja'a Zaidun wa amrun. Wattaukidu. Nahu ja'a Zaidun nafsuhu. Wal badalu. Nahu ja'a Zaidun akhuka. Wa hadhihi kulluha mazkuratun huna ijmalan ala sabilit ti'dadi. Wa sayuzkaru kullu wahidin minha fi babin mufassalatin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i. Bab yang menerangkan tentang jenis-jenis kata yang dibaca rofa. Atau juga bisa dikatakan bab ini menerangkan tentang kedudukan-kedudukan sebuah kalimat yang harus dibaca rofa. Al-marfu'atu sab'atun. Nah, kata-kata yang dibaca rofa itu jumlahnya ada 7. Wahiyal fa'ilu. Nah, ketujuhnya itu diantaranya berupa yang pertama, berupa fa'il. Fa'il ini merupakan sebuah subjek. Subjek dari sebuah predikat atau kata kerja dan biasanya terletak setelah fi'il karena fi'il itu merupakan kata yang merofakkan fa'il itu sendiri. Nahu ja'a Zaidun wal fata wal qadi wal ghulami. Nah, dicontohkan untuk kata yang dalam keadaan rofa. Sebab menjadi fa'il itu dicontohkan pada jumlah ja'a Zaidun wal fata wal qadi wal ghulami. Yang artinya ja'a Zaidun wal fata wal qadi wal ghulami. Telah datang seorang Zaid, seorang pemuda, seorang hakim, dan pembantu saya. Nah, di sini yang menjadi fa'il itu ada 4. Yaitu Zaidun, Al-Fatah, Al-Qadi, dan Ghulami. Keempat-empatnya itu dibaca rofa karena menjadi fa'il. Nah, perbedaannya dari keempat fa'il itu hanya terletak pada tandanya. Yang mana untuk lafaz Zaidun itu tanda rofa'nya zahir dapat dilihat secara kasat mata. Artinya tanda kemarfu'an atau kerofa'an sebab menjadi fa'il itu dapat dilihat dari dhammahnya pada akhir lafaznya. Sedangkan 3 sisanya itu muqaddar, artinya dikira-kirakan dari tanda kemarfu'annya. Nah, Zaidun di sini dibaca rofa karena menjadi fa'il, tanda rofa'nya dhammah pada akhir lafadznya. Dhammah yang tampak jelas, Zaidun. Nah, untuk lafadz setelahnya yaitu al-fata itu juga dibaca rofa, menjadi fa'il pula. Kenapa menjadi fa'il? Karena terletak setelah waw atof. Dan atof itu merupakan salah satu kata yang tabi. Oleh sebab itu, kedudukannya ikut sama seperti lafadz yang diatafkan, yaitu Zaidun yang menjadi fa'il. Oleh sebab itu, al-fata juga menjadi fa'il, karena ikut disebabkan huruf atof wa. Nah, di sini tanda rofa'nya dikira-kirakan al-fata, berupa dhammah yang muqaddar dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Karena alasannya litta'adzur, ketidakmampuan alif untuk menerima harokat. Karena al-fata ini disebut sebagai isim maksyur. Isim yang diakhiri dengan huruf ilat yang berupa alif layyinah dan disebut sebagai isim mu'tal atau isim yang cacat. Nah, untuk isim mu'tal itu tanda rofa'nya dikira-kirakan atau muqaddar. Alasannya untuk isim maksur itu alasannya lita'adzur, ketidakmampuan alif menerima harokat. Kemudian lafaz setelahnya yaitu al-qadi juga menjadi fa'il karena tabi. Nah, al-qadi di sini disebut sebagai isim mankush, yaitu isim yang diakhiri dengan huruf ilat yang berupa ya, yang juga termasuk dari isim mu'tal. Nah, di sini tanda rofa'nya dengan menggunakan dhammah yang dikira-kirakan juga. Nah, alasan dikira-kirakannya itu adalah karena lithiqol, karena berat. Karena beratnya pengucapan ya yang berharokat dhammah. Oleh sebab itu dikira-kirakan, beda dengan alif yang tadi. Kalau alif itu alasannya lita'adzur, karena uzur, ketidakmampuan alif menerima harokat.
Dan yang ketiga itu adalah ghulami. Ghulami juga di sini menjadi fa'il. Hukumnya rofa, tanda rofanya di sini dikira-kirakan yang berupa dhammah. Kenapa dikira-kirakan? Karena ghulami diidofakan dengan ya domir, yang notabene ya domir itu sukun. Oleh sebab itu, mim yang harusnya dibaca dhammah itu menjadi berat. Maka didatangkanlah harokat munasabah. Nah, dikarenakan ada dua harokat, maka alasan pemuqaddaran dhammah pada lafadz ghulami itu adalah listighalil mahalli, yaitu perebutan harokat dhammah dengan harokat munasabah yang berupa kasroh, atau harokat pemantas, yaitu harokat yang memantasi huruf ya sukun. Nah, keempat-empatnya ini merupakan kata yang dibaca rofa dengan tanda dan alasan yang berbeda-beda. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Dan kata yang berkedudukan rofa yang kedua itu adalah al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu isim yang menjadi maf'ul atau objek dalam sebuah kedudukan alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang mana keberadaan fa'ilnya tersebut tidak disebutkan. Artinya fa'ilnya tersebut tidak ada. Nah, oleh sebab itu, karena kekosongan kedudukan tersebut, maka maf'ulnya lah sebagai pengganti dari fa'il itu sendiri, dan hukumnya menjadi rofa yang asalnya nasab. Karena hukum asal maf'ul itu adalah nasab. Nah, di sini karena kekosongan atau ketidakadaan fa'il, maka kedudukannya maf'ul tersebut menggantikan posisinya fa'il yang disebut sebagai naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Hal itu disebabkan karena bentuk dari fi'ilnya itu adalah mabni majhul, yaitu kata kerja yang pasif, bukan kata kerja aktif. Oleh sebab itu, kata kerja pasif tidak mempunyai fa'il akan tetapi mempunyai naibul fa'il. Yang mana asal dari naibul fa'il itu asalnya adalah sebuah maf'ul yang menjadikan atau menggantikan posisi fa'il. Nahu duriba Zaidun wa yudrabu Amrun. Di sini dicontohkan untuk naibul fa'il yang berhukum rofa itu dicontohkan pada jumlah duriba Zaidun wa yudrabu Amrun, yang artinya duriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Nah, Zaidun di sini merupakan naibul fa'il, kata yang asalnya maf'ul yang menggantikan posisi fa'il, dikarenakan bentuk fi'ilnya itu merupakan fi'il majhul atau kata kerja pasif. Duriba Zaidun, Zaid dipukul. Artinya subjeknya tersebut bukan pelaku dari si predikat, akan tetapi orang yang menjadi sasaran dari predikat itu sendiri. Duriba Zaidun, Zaid dipukul. Maksudnya Zaid ini selaku subjek, itu seharusnya subjek melakukan pekerjaan yang disebut sebagai predikat itu sendiri yang berupa memukul. Tapi untuk kata kerja pasif, ini subjeknya tersebut yang menjadi korban dari predikatnya itu sendiri. Artinya yang menjadi sasaran dari kata kerja duriba, yaitu kata kerja pukul. Jadinya Zaid yang dipukul, Zaid yang menjadi sasaran pemukulan. Padahal Zaidnya itu merupakan subjek. Nah, ini disebut sebagai naibul fa'il. Dalam bentuk fi'il majhulnya tersebut fi'il madi. Nah, untuk yang fi'ilnya tersebut berupa fi'il mudhari' itu dicontohkan pada lafadz yudrabu Amrun. Sama halnya seperti duriba Zaidun. Amrun ini merupakan naibul fa'il, pengganti dari fa'il yang hukumnya rofa. Amrun dari fi'il yang berupa yudrabu merupakan fi'il mabni majhul. Kemudian kata yang berkedudukan marfu atau rofa yang ketiga dan yang keempat itu berupa wal mubtada'u wa khobaruhu, yaitu mubtada dan khobarnya. Keduanya merupakan kata yang harus dibaca rofa. Nahu Zaidun wal fata wal qadi wal ghulami qaimuna. Nah, untuk contoh dari mubtada dan khobar yang dibaca rofa itu dicontohkan pada jumlah Zaidun wal fata wal qadi wal ghulami qaimuna. Nah, di sini yang menjadi mubtada itu adalah lafadz Zaidun serta al-fata ataupun al-qadi ataupun ghulami, dan yang menjadi khobar itu adalah qaimuna. Kesemua lafadz tersebut harus dibaca rofa karena mubtada dan khobar itu hukumnya rofa. Nah, untuk qaimuna di sini rofanya dengan menggunakan wauh karena qaimuna itu merupakan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dalam keadaan rofanya memakai wauh, qaimuna, yang artinya Zaid dan seorang pemuda dan seorang hakim dan seorang pembantu saya. Qaimuna itu orang-orang yang berdiri. Kemudian wasmu kana wa akhawatiha. Kemudian isim kana dan teman-temannya. Semua isimnya kana itu dibaca rofa. Nah, untuk teman-temannya kana nanti akan ada babnya tersendiri yang akan dijelaskan. Nahu kana Zaidun qaiman. Nah, yang menjadi isimnya kana yang dibaca rofa itu dicontohkan pada jumlah kana Zaidun qaiman, yang artinya keberadaan Zaid itu berdiri.
Nah, Zaidun di sini merupakan kata yang menjadi isimnya kana, karena kana itu merupakan salah satu dari amil nawasikh, yaitu amil perusak kedudukan mubtada dan khobar. Karena pengamalan kana itu adalah merofakkan mubtada menjadi isimnya kana, kemudian menasabkan khobar menjadi khobarnya kana. Nah, di sini asalnya Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimunnya itu merupakan khobar. Tapi kemasukan kana, maka Zaidun yang asalnya menjadi mubtada menjadi isimnya kana, dan hukumnya sama-sama rofa. Mubtada dengan isimnya kana itu sama-sama rofa. Sedangkan qaiman yang merupakan awalnya itu adalah khobarnya Zaidun yang dibaca rofa, karena kemasukan kana menjadi khobarnya kana, maka harus dibaca nasab. Karena khobarnya kana hukumnya nasab. Kemudian kata setelahnya yang dibaca rofa itu adalah wa khobaru inna wa akhwatiha, yaitu khobarnya inna dan saudara-saudaranya inna. Nah, untuk inna itu sendiri sama-sama tergabung dalam amil nawasikh, yaitu amil perusak hubungan mubtada dan khobar. Akan tetapi kebalikannya dari kana, yang mana jika kana itu adalah merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, maka inna di sini adalah menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nahu inna Zaidan qaimun, ini dicontohkan pada lafaz inna Zaidan qaimun, yang artinya sesungguhnya Zaid itu berdiri. Nah, di sini yang menjadi contoh itu adalah qaimun selaku khobar dari inna, hukumnya rofa. Tanda rofanya dengan menggunakan dhammah. Kemudian kata terakhir yang dibaca rofa itu adalah wattabi'u lil marfu'i, yaitu kata yang menjadi tabi terhadap kata yang dibaca rofa. Wa huwa arba'atu asya'a. Nah, kata tabi itu sendiri jumlahnya ada 4. Wa huwa arba'atu asya'a. Apa saja? Yaitu an-na'tuh. Yang pertama itu adalah na'at. Na'at ini sama halnya seperti sifat. Nahu ja'a Zaidun al-fadilu. Dicontohkan pada lafaz ja'a Zaidun al-fadiluh, yang artinya telah datang seorang Zaid al-fadiluh yang memiliki keutamaan atau yang utama. Nah, al-fadiluh di sini merupakan kata yang dibaca rofa. Kenapa harus dibaca rofa? Karena menjadi na'at atau sifat dari Zaidun yang dibaca rofa. Nah, jika kata pensifat tersebut mensifati kata yang dibaca rofa, maka kata pensifat tersebut harus dibaca rofa karena hukumnya tabi. Karena na'at merupakan salah satu kata tabi, kata yang mengikuti kata yang ditabi'i, kata yang dinaatkan atau kata yang disifatkan, yang berupa Zaidun, yang menjadi mat'ud atau mausyuf. Maka dibaca rofa al-fadiluh. Di sini dibaca rofa karena ikut atau karena menjadi sifat dari Zaidun yang dibaca rofa sebab menjadi fa'il. Kemudian kata tabi yang kedua itu adalah wal atfuh, berupa atof. Atof di sini merupakan kata yang mengikuti kata sebelumnya dengan perantara huruf atof. Nah, jumlah huruf atof itu sendiri nanti akan dijelaskan pada bab tersendiri. Nah, di sini dicontohkan nahu ja'a Zaidun wa Amrun, dicontohkan pada lafaz ja'a Zaidun wa Amrun, yang artinya telah datang Zaid dan Amr. Nah, di sini Amr merupakan kata yang tabi terhadap lafaz Zaidun yang dibaca rofa. Oleh sebab itu, kata Amrun harus dibaca rofa juga. Kenapa rofa? Karena terletak setelah huruf atof wa. Maka harus tabi kepada lafaz yang ditabi'i atau yang diikuti berupa lafaz Zaidun. Zaidun baca rofa karena menjadi fa'il. Wat taukiduh, kemudian kata tabi yang ketiga itu adalah taukid, penegas. Nahu ja'a Zaidun nafsuhu. Nah, di sini dicontohkan pada jumlah ja'a Zaidun nafsuhu, yang artinya telah datang Zaid nafsuhu, dirinya Zaid. Nah, nafsuhu di sini merupakan taukid, kata penegas dari Zaidun. Nah, taukidnya di sini adalah lafaz nafsuhu, yaitu kata yang menjadi penegas atau penguat dengan menggunakan lafaz nafsun. Maka hukumnya tabi terhadap lafaz yang ditabi'i yang berupa Zaidun. Tabi'nya tersebut marfu, karena Zaidun marfu sebab menjadi fa'il. Kemudian kata tabi yang terakhir itu adalah badal, wal badaluh, pengganti. Nahu ja'a Zaidun akhukah. Dicontohkan pada jumlah ja'a Zaidun akhukah, yang artinya telah datang Zaid, yaitu saudara laki-lakimu. Badal di sini merupakan kata ganti yang mana apabila kata yang diganti tersebut dibuang, maka artinya tetap sama. Ja'ah akhukah. Ja'ah Zaidun akhukah, telah datang Zaidun, saudara laki-lakimu. Seandainya lafaz Zaidun tersebut dibuang, maka akhukah maknanya tidak akan menghilang. Maka maknanya tidak akan berubah. Artinya tetap Zaidun ya akhukah. Akhukah itu ya Zaidun. Nah, ini disebut sebagai pengganti. Untuk pembahasan lebih rincinya nanti akan dijelaskan setelahnya. Wahadhihi kulluha mazkuratun huna ijmalan ala sabilit ta'dadi. Bisa juga dibaca ala sabilit ta'dadi. Nah, kata-kata yang dibaca rofa yang jumlahnya 7 itu mazkuratun disebutkan huna dalam bab marfu'atul asma ini ijmalan, disebutkan hanya sebatas ijmal saja, artinya disebutkan secara gamblang.
ala sabilit ta'dadi atau ala sabilit ti'dadi dengan jalan berbilang, artinya nantinya akan dijelaskan secara satu persatu. Wa sayuzkaru kullu wahidin minha, dan setiap dari kata tersebut yang jumlahnya 7 itu nantinya akan disebutkan atau dijelaskan fi babin mufassalatin dalam bab yang terperinci atau terfasal-fasal, artinya setiap kata tersebut akan dijadikan satu bab tersendiri. Seperti yang pertama fa'il itu nantinya akan ada bab yang khusus membahas tentang fa'il, hingga nanti membahas tentang kata yang tabi yang jumlahnya ada 4. Wallahu, adapun Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah, a'lamu, itu zat yang paling mengetahui. Jadi jumlah keseluruhan marfu'atul asma atau kata-kata yang dibaca rofa itu ada 7, yang berupa fa'il, naibul fa'il, mubtada, serta khobar, isim kana dan saudara-saudaranya, khobar innah dan saudara-saudaranya, dan yang ketujuh, kata yang menjadi tabi, yang mana kata tabi itu dibagi menjadi 4, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Wallahu a'lam bishawab.